Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini perkenalkan saya Nurjana. Saya akan membahas materi tentang statistika pendidikan, di mana ketika teman-teman mengetahui tentang materi ini, maka teman-teman akan merasa mudah untuk menyusun proposal skripsi sampai menyusun hasil dari skripsi. Ya, adapun materi pertama di mata kuliah statistika pendidikan itu adalah konsep dasar dari statistika pendidikan. Di mana sebelum kita masuk ke konsepnya, di sini teman-teman pernahkah melihat hasil dari quick count? Ya, jadi saya rasa teman-teman sudah sering ya melihat hasil dari quick count. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan baru, apa sih yang digunakan untuk menghitung hasil quick count tersebut? Ya, kira-kira apa ya yang digunakan untuk menghitung hasil quick count itu? Ya, sadar atau tidak, sebenarnya hidup kita itu tidak pernah lepas dari statistika. Misalnya, yang saya bilang tadi, hasil quick count yang kita bisa lihat misalnya ketika pemilihan presiden. Nah, meskipun proses pemilihannya masih berlangsung, namun publik kan biasanya sudah dapat mengetahui nama yang akan terpilih menjadi presiden berdasarkan hasil quick count tersebut. Ya, memang sih dari hasil quick count itu tidak bersifat mutlak 100%, tapi biasanya hasil tersebut tidak akan jauh melenceng dari hasil real count. Nah, kembali pertanyaan yang sama saya lontarkan, apa yang digunakan untuk menghitung hasil quick count itu? Nah, yang digunakan bukanlah ramalan ya, tapi hasil quick count itu menerapkan konsep statistik di dalamnya. Nah, sebenarnya apa sih itu statistik? Nah, menurut Irma Yanti et al. Pada tahun 2021, statistik adalah kumpulan data yang berasal dari pengamatan individu atau kelompok yang telah dibuat, ditabulasikan, dan dikumpulkan untuk memberikan informasi tentang masalah tertentu. Jadi statistik itu didefinisikan sebagai kumpulan data ya. Kumpulan data itu bisa saja berasal dari pengamatan individu ataupun bisa berasal dari pengamatan kelompok, di mana data itu kemudian dibuat, ditabulasi, dan dikumpulkan untuk memberikan informasi tentang masalah tertentu. Kemudian, menurut Wirawan tahun 2016, statistik itu berasal dari sebuah kata Latin yaitu status, yang artinya state dalam bahasa Inggris serta stat dalam bahasa Belanda. Nah, dalam bahasa Indonesia, kedua kata tersebut, state dan stat itu artinya adalah negara. Nah, pada awalnya kata statistik dimaknai sebagai kumpulan data yang dapat berbentuk kuantitatif maupun kualitatif, yang mana pada saat itu data tersebut sangat penting bagi sebuah negara. Nah, oleh karena itu, Wirawan kemudian menyimpulkan bahwa statistik adalah kumpulan data, baik itu numerik maupun non-numerik, yang penting bagi suatu negara. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata statistik itu adalah angka-angka atau catatan yang diambil, disusun, dan ditabulasikan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan. Jadi KBBI mendefinisikan statistik itu adalah angka-angka atau bisa saja catatan, di mana catatan itu diambil, disusun, dan ditabulasi sehingga kita bisa memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah.
Nah, kemudian ada lagi pendapat menurut Irianto tahun 2016 yang menyatakan bahwa statistik itu adalah kumpulan metode atau bahkan hukum yang berhubungan dengan pengumpulan informasi, melakukan analisis, dan menarik kesimpulan dengan menerapkan hipotesis tertentu. Jadi, kalau menurut Irianto, statistik itu adalah kumpulan metode. Metode atau cara atau hukum yang kumpulan metode itu berhubungan dengan bagaimana kita mengumpulkan informasi, kemudian melakukan analisis terhadap informasi tersebut, serta terakhir kita bisa menarik kesimpulan dengan menerapkan hipotesis tertentu. Nah, berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, maka saya menyimpulkan bahwa statistik adalah kumpulan data yang disusun, diidentifikasi, ditabulasi, dan digunakan untuk menghasilkan informasi tentang suatu masalah tertentu. Jadi, statistik itu adalah kumpulan data. Nah, data tersebut disusun, diidentifikasi, ditabulasi, dan dipergunakan untuk menghasilkan informasi tentang masalah yang kita kumpulkan datanya. Kemudian selanjutnya ada lagi nih yang namanya pengertian statistika. Nah, menurut Ismail tahun 2018, statistika adalah cabang matematika yang membutuhkan analisis data yang mendalam. Jadi, statistika itu adalah cabang dari matematika yang membutuhkan analisis data yang tidak hanya di luar-luarnya saja, tapi sampai ke dalam-dalamnya. Sedangkan menurut Ibnu Sina tahun 2020, statistika adalah cabang matematika yang mengajarkan prinsip, prosedur, dan metode pengumpulan data, penyajian data, pengorganisasian, dan analisis data untuk tujuan tertentu. Jadi, sependapat dengan Ismail, Ibnu Sina itu menyatakan bahwa statistika itu juga adalah cabang matematika, di mana di sini kita diajarkan prinsip, prosedur, dan metode pengumpulan data. Kemudian kita juga diajarkan bagaimana cara penyajian data, pengorganisasian, serta analisis data untuk tujuan tertentu. Nah, setelah membahas tentang statistik dan statistika, saya mencoba untuk membuat perbedaan antara statistik dan statistika, di mana sebelumnya ada pendapat menurut Suprapto pada tahun 2000 yang menyatakan bahwa data ringkasan berbentuk angka. Jadi statistik itu adalah data ringkasan berbentuk angka. Nah, kemudian Supranto juga menyatakan bahwa statistik merupakan ilmu yang digunakan untuk mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta analisis data secara umum dalam artian luas. Sedangkan statistika dalam konteks ini sering disebut dengan statistika secara umumnya. Nah, sehingga saya bisa menarik kesimpulan bahwa statistika itu adalah cabang ilmu, sedangkan statistik adalah kumpulan data yang terdiri atas angka-angka yang telah diurutkan, ditabulasi, dan dikelompokkan untuk memperoleh informasi tentang suatu permasalahan. Jadi, statistika adalah cabang ilmu, sedangkan statistik adalah kumpulan data. Jadi, setelah melihat kesimpulan ini, kita bisa mengetahui bahwa statistik itu adalah bagian dari statistika, dan statistika itu jelas lebih luas lingkupnya dari statistik. Nah, yang akan dibahas pada buku tentang QR Code ini sebenarnya adalah statistikanya, karena statistika itu adalah cabang ilmu yang mengajarkan kita tentang konsep, prosedur, pengumpulan, sampai dengan analisis datanya, seperti itu.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam statistik, di mana macam-macam statistik itu ada dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif itu adalah cabang statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis beberapa aspek temuan penelitian di bidang statistik, tetapi tidak untuk menarik kesimpulan secara luas. Jadi, deskriptif itu tidak untuk menarik kesimpulan secara luas ya. Biasanya kita kalau mendengar kata statistik deskriptif itu, maka yang muncul di benak kita itu adalah seperti mean, median, modus, kemudian nilai maksimum, nilai minimum, range, dan seterusnya. Sedangkan statistik yang kedua adalah statistik inferensial, di mana statistik inferensial adalah cabang statistik di mana pengolahan data dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan untuk membuat kesimpulan yang berlaku jauh lebih luas dari data yang dikumpulkan. Jadi, kalau tadi statistik deskriptif itu hanya kulit luarnya saja, maka statistik inferensial itu lebih mendalam, karena statistik inferensial itu kita mengolah data, kemudian kita bisa melakukan atau menarik kesimpulan dari data yang kita olah tadi, di mana kesimpulan itu berlaku jauh lebih luas dari data yang dikumpulkan. Nah, statistik inferensial ini biasa juga disebut dengan uji hipotesis. Jadi, ketika kita akan melakukan pengujian hipotesis, maka yang dilakukan sebenarnya adalah statistik inferensial. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari statistika? Nah, manfaat yang pertama adalah membantu melakukan observasi dengan menggunakan sampel untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara efisien dan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan peneliti. Jadi statistika itu bisa membantu kita melakukan observasi dan kita bisa memastikan bahwa penelitian itu dilakukan secara efisien. Selanjutnya yang kedua yaitu membantu peneliti dalam membaca data yang disusun untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi statistika itu sangat membantu peneliti dalam membaca data. Kemudian yang ketiga, membantu para peneliti dalam menentukan apakah dua kelompok yang diteliti berbeda atau tidak dalam pengamatan mereka terhadap fenomena tertentu. Jadi, dengan memanfaatkan statistika, peneliti dapat menentukan apakah dua kelompok yang diteliti itu memiliki perbedaan atau tidak. Selanjutnya, statistika dapat membantu peneliti dalam menentukan ada tidaknya korelasi antara dua variabel yang diteliti. Jadi, ketika peneliti ingin mengetahui apakah dua variabel itu memiliki korelasi atau hubungan, maka kita juga memanfaatkan statistika. Selanjutnya, membantu para akademisi dalam membuat prediksi untuk waktu yang akan datang. Jadi manfaat yang selanjutnya adalah bisa membantu para akademisi untuk membuat prediksi. Dan yang terakhir adalah membantu peneliti dalam menarik kesimpulan berdasarkan dari data yang dikumpulkan. Jadi, peneliti akan sangat mudah untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Nah, sekarang peranan statistik. Jadi, statistik itu memainkan peran penting dalam penelitian pendidikan, termasuk pengembangan model dan hipotesis, pengujian hipotesis, pembuatan alat pengumpulan data, desain studi, penentuan ukuran sampel, dan analisis data. Jadi statistik itu memainkan peran yang sangat penting dalam penelitian pendidikan. Jadi ketika misalnya teman-teman paham tentang materi ini, maka teman-teman tidak akan merasa kerepotan lagi ketika menyusun skripsinya nanti. Oke, mungkin itu saja tentang konsep dasar dari statistika kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.